Halo konco album sastra Jawa. Pada kesempatan ini kita sowan di tempatnya Pak Bambang Nursinggih. Nah, sebagai pembuka, Pak Bambang Nursinggih ini adalah sastrawan sastra Jawa. Dia memiliki banyak karya, dia memiliki banyak aktivitas karya, dan juga dia memiliki sanggar sastra. Sanggar sastra apa yang beliau miliki, beliau geluti. Yuk kita ngobrol langsung dengan Pak Bambang Nursinggih. Halo Pak Bambang, salam rahayu. Rahayu, siang Mas. Pripun nih kabarnya Pak? Sae nggih senaosa wonten kawontenan wonten ambah-ambahan Covid nggih. Pagebluk menika ning tetep mangkarya senaosa teng griya. Nggih. Nah, ini teman-teman yang berada di rumah ini penasaran dengan sosok Pak Bambang. Biasanya mereka hanya membaca dari buku, karya Pak Bambang masuk di majalah Joyoboyo, Panyebar Semangat, atau Joglodang, Mekarsari. Nah, ini penasaran seperti apa sih sosoknya Pak Bambang. Nah, ini dia Pak Bambang. Mungkin bisa diceritakan Pak. Mungkin pertama kali Pak Bambang itu bergelut di dunia sastra Jawa itu sejak kapan? Di mana? Monggo Pak. Ya, pertama kali saya tuh profesi saya sebagai penari. Oh, penari ya, penari dan giat di teater dan perfilman. Tapi setelah tahun 2005 kira-kira saya kan merasa prihatin melihat anak-anak kok tidak sempurna berbahasa Jawa. Bahkan mereka meremehkan atau mengesampingkan, dianggap bahasa Jawa itu diduakan. Makanya saya prihatin, kenapa sebabnya? Terus mulai pada 2014 kebetulan Dinas Kebudayaan mengadakan lomba karya geguritan. Nah, itu saya tuh mencoba mengikuti, baru kali itu saya mencoba mengikuti. Kebetulan alhamdulillah saya menjadi juara pertama. Juara pertama. Ya, juara pertama. Itu usia berapa, Pak? Usia, tahun 2014 tuh. 2000. Waduh, lebih dari 50 ya. Tapi memang lombanya itu terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum gitu. Nah, saya kategori yang umum. Saya kategori umum ya. Dan itu kebetulan musuh saya termasuk Romo Jindro, Swes Jindro itu termasuk dalam persaingan ya, dalam perebutan juara. Tapi saya tidak mengira. Lah kebetulan saya senang membaca dan senang berpuisi dulu, puisi, dan karya-karya saya itu benar-benar mencatat keadaan. Mencatat keadaan. Nah betul saya itu terus membuat ini dengan jangan judul Ojo Kok Ijoli Warisanku. Ya, bahkan sekarang sudah saya bukukan, sudah jadi buku. Terus 2000 ya. Nah, ini seperti ini bukunya. Ojo Kok Ijoli Warisanku udah jadi buku ini. Salah satu judul ini. Mantap sekali. Ini bukunya banyak sekali. Ini judulnya apa, Pak? Ini Ojo Kok Ijoli Warisanku. Ojo Kok Ijoli Warisanku ini judulnya Garising Pepesten. Terus ini arah-arahan geguritan alam desaku. Untuk anak-anak itu, untuk anak-anak sampai ini. Nanti ini Jogja Sinanggeling Gurit. Ini pada waktu demo undang-undang keistimewaan. Ya, itu. Terus Pak Bambang membuat Jogja Sinanggeling Gurit. Nah, tiap guru kan demo saya membacakan gurit. Ya. Nah, ini tiap demo mengganti gurit. Lainnya bertiap saya membaca gurit sampai di keraton juga sampai itu. Nah, ini dongeng satu hewan. Oh, ini yang ya dengan tanda diakritik lengkap semua ya. Ini yang kelanjutannya ini ramesan dongeng. Ini ramesan dongeng ini juga sama dengan full dengan tanda diakritik. Nah, tanda diakritik itu yang membedakan O, E sama E. Nah, biasanya teman-teman atau adik-adik bingung. Iki le maca iki apa E apa macane gendeng apa gendeng? Gendeng atau gendeng. Atau bisa walik-walik kalau tanpa tanda diakritik. Nah, tapi Pak Bambang membuat buku yang sangat mudah dipahami untuk belajar bahasa Jawa. Nah, membaca
bahasa Jawa. Nah, ini kumpulan anak-anak saya juga kumpulan. Siapa lagi Pak? Ya, ini bahasa Indonesia dan ini juga kebetulan saya juga masuk di ini. Ini apa pandel banget ya? Ini itu kumpulan gurit puisi senam Nusantara pada waktu itu. Kayak antologi puisi guru tentang sebuah buku dan rahasia ilmu. Nah, ini puisi memecahkan rekor muri 2018. Saya termasuk Gerakan Akbar 1000 Guru ASEAN menulis puisi, berarti se-ASEAN. Ya, se-ASEAN, ya. Wow, mantul banget. Jadi ya tidak hanya di sastra Jawa, di sastra Indonesia juga, ya. Juga di Jawa lah. Masih, ya. Alhamdulillah, gitu. Karena memang dasarnya dulu dari sastra Indonesia. Walaupun saya tari, disiplin tari, tapi saya di teater dan di film saya memang spesifik tata busana dan tata rias. Ya, jadi malah sebelumnya itu bukan sastra Jawa, bukan sastra tari, teater dan film. Kemudian mulai ambil di sastra Jawa, mulai tadi ya. Iya, ada lomba itu dari mereka. Saya mencoba, loh kenapa kok yang maju kok banyak yang sepuh-sepuh. Itu anak muda nggak ada. Saya tertarik loh, coba saya mengungkapkan rasa, tapi tidak mempunyai teori untuk membuat. Coba saya mengungkapkan pengalaman saya. Nah, di sini juga menceritakan pada waktu saya masih kecil tuh ada bacaan yang membentuk karakter Mardi dan Maryam, Siti karo Slamet, Bawuk dan Kuncung. Tapi kenapa sekarang tidak ada? Terus diganti dengan film Shinchan itu. Saya di sini juga itu masuk di keguritan itu. Nah, ini katanya Pak Bambang juga memiliki sanggar. Iya. Sanggar apa Pak? Pertama kali ya di sini Sanggar Sastra Jawa Kabupaten Sleman. Okay. Nah, itu. Tapi itu kan untuk Sleman. Tapi yang untuk itu sanggar Sekar Pangawikan. Dulu tuh sanggar, tapi sekarang sudah menjadi lembaga kebudayaan Jawa Sekar Pangawikan. LKJ Sekar Pangawikan ya. Dan itu sudah berhak. Kita juga misalnya ada suatu perlombaan, suatu sertifikat kita sudah dapat legal. Ya, dapat. Beda daripada waktu sanggar itu harus diketahui siapa-siapa. Tapi sekarang sudah dari dinas pariwisata, dinas kebudayaan, memberi wewenang pada kita memberikan sertifikat. Berbadan hukumnya lembaga kebudayaan ya. Lebih kuat. Itu kegiatannya seperti apa? Kegiatannya kita itu urip kebudayaan Jawa. Jadi tidak hanya bahasa dan sastra saja, tapi dengan adat istiadatnya juga. Ya, maka kita terjun ke masyarakat. Nah, itu terus kalau dengan pendidikan juga, jadi kita mulai dari awal, dari PAUD itu udah kita masuk dari PAUD. Nah, itu maka dari itu kita belajar bahasa Jawa itu kita mulai dari PAUD. Katanya ini kostumnya itu khas Sekar Pangawikan itu seperti apa ya? Seperti putih-putih seperti pendekar, ada yang bilang seperti pendekar, ada seperti dewa. Itu sebetulnya lambang. Itu saya membuat busana itu tidak asal saja. Nah, kita agar filosofinya agar generasi muda itu dapat menerima dan dapat mau belajar sastra Jawa, tidak hanya semata-mata harus kita membaca tapi kita mencoba dengan suatu pertunjukan. Walaupun membaca geguritan yang sebentar, tapi dengan ekspresi dan dengan busana yang menarik, anak-anak lebih tertarik, lebih senang itu. Jadi kiat saya bagaimana generasi muda itu mau mempelajari dan belajar itu ke sastra Jawa. Khususnya, tapi umumnya pada kebudayaan Jawa.
biasanya kan pakaiannya putih-putih. Ya itu ya. Terus dengan apa selendang yang Selendang, ya. berjuntai. Ya memang kalau dilihat anggun sekali, asik. Itu memang tujuannya Itu yang ya, pragmatisnya untuk menarik perhatian. Untuk menarik dan filosofinya. Filosofinya. Ada filosofinya. Nah, misalnya ya, itu ada poleng, baju poleng hitam putih. Itu kan menggambarkan kehidupan manusia tuh ada hitam dan putih, senang dan tidak. Ya, dua ada itu. Seperti seperti kopi itu. Iya. Kopi susu. Ya. Hitam dan putih tapi menyatu dalam kehangatan. Itu dan itu warna-warna juga mempengaruhi, tergantung kita. Nah itu kan warna yang di bumi itu beraneka ada hijau, merah. Nah itu misal walaupun berbeda-beda, nanti kalau kita satukan menjadi harmoni yang bagus kan menarik anak-anak. Ya. Itu jadi tidak asal-asal, bukan kita ke partai dan segala itu merah hijau kuning tidak, tapi itu ada maksud tertentu. Walaupun kita berbeda-beda warna, tapi kita ada satu, kita ada kesatuan pendapat dengan harmonis yang baik akan menarik perhatian gitu. Oke, dari segi kostum kegiatan. Nah sekarang geguritan yang disajikan. Nah ini katanya banyak yang bercerita bahwa geguritannya itu ada mantra-mantranya gitu. Ya, itu memang lah kebetulan sekarang karya saya itu sastra mantra. Sastra mantra. Ya, betul. Itu yang ini ya setelah ini di tahun 16 itu masyarakat tuh ini kan sastra mantra. Nah, itu juga memberi label itu bukan saya. Tapi justru malah masyarakat yang menerimanya. Dan itu sebagian guru-guru dan dosen-dosen itu juga ini salah satu mantra. Maka orang yang minta diterjemahkan jangan, Pak. Mas Bambang itu mantra. Dan saya juga punya pendapat bahwa semua gurit atau puisi itu sebetulnya mantra. Mantra. Nah, seperti halnya misalnya Al-Quran, Injil, dan Weda itu misalnya belum dibaca kan masih ada di buku, tapi kalau kita dengan baca dengan khusyuk, dengan makhraj yang bagus, indah, jadi mantra. Mantra dalam ini bukan negatif ya, mantra itu doa. Ya, mantra itu doa. Ya mungkin kalau ini doa Jawa, ini yang doa yang bentuk lain. Ya itu. Dan saya netral. Saya mempunyai netral. Jadi semua orang itu bukan agama itu dapat mengikuti. Itu tidak khusus ke Islam, ke Buddha, ke Hindu, atau ke Jawa. Jawa dalam hal ini kebudayaan Jawa itu kan melingkupi semua. Ya, itu menurut saya itu. Nyawiji. Dan itu pun saya alhamdulillah dari pihak keraton juga mendukung. Menurut saya depan dilanjutkan memang ciri sendiri. Itu dan saya juga berpendapat ini kenapa saya kok mau terjun ke dunia sastra Jawa tanda petik yang katanya kering. Nanti kering maka pacotnya tidak laku jual. Tapi dalam ini salah satu bentuk apresiasi dan suatu ngurip tapi ini sumbangsih saya kepada Yogyakarta bahwa kita juga mempunyai sastra dan akan saya gali kembali. Luar biasa sekali dengan wujudnya menghidupi sanggar Sekar Pangawikan tadi. Sekarang anggotanya sudah berapa? Banyak sekali itu se-Indonesia, malah se-Indonesia banyak ikut. Kalau begini, misalnya kita pentas di mana itu kita juga menyediakan kostum untuk cadangan apabila masyarakat itu ikut Jadi kita harus menyiapkan. Jadi misalkan kita dari sini Pak Bambang berangkat 7 orang ke Ungaran gitu misalkan itu kita melibatkan lebih. Paling tidak berapa kita menyiapkan itu kita mengajak supaya kita menyatu. Jadi tidak membedakan itu masyarakat atau saya yang bagian itu. Ini penonton ini yang ditonton, itu semuanya menyatu jadi satu. Nah, yang cair ini yang jarang-jarang ini. Itu dan saya. Nah, itu dan anggota saya itu banyak dan
soal keanggotaan tidak pernah membayar iuran. Oh, tanpa Nah, iuran. tanpa iuran, tanpa itu kan kita Sukarela. kan sukarela, ini kan sosial. Ya, Dan sosial dan itu menarik supaya dia. Nanti kalau kita beri kalau minta dengan iuran sesuatu kan keberatan. Ya. Walaupun seberapa kan keberatan. Tidak saya pungut itu. Nah, dengan catatan alhamdulillah misalnya ada sesuatu kita misalnya diminta pertolongan untuk mengisi acara di mana, dan saya kan tidak mengharap berapa harga. Tapi kebetulan lah itu umpamanya itu yang penting dapat sampai misalnya ke Ngawi, sampai ke Banyumas itu ya itu kita sudah dapat data yang pergi. Ya, mungkin sana sudah memikirkan transport perjalanan, makan di perjalanan gitu. Nah, itu sudah cukup. Nah, masih ada sisa, Anda kata itu masih ada sisa dan teman-teman itu mana sekiranya kok orang pantas dibagi, tidak pantas dibagi, itu enggak saya harus simpan. Nah, itu untuk jadikan satu untuk kas ya. Nah, untuk ubur rampe sebetulnya untuk beli ubur rampe. Lainnya kita kan beli juga. Iya, itu kan beli ada bunga. Ada bunga ya, ratus. Nah, itu sebetulnya simbol. Nah, itu gimana kalau bunga ratus? Kalau ratus itu maksudnya kan yang diutamakan kita kan kebulnya itu asapnya. Nah, itu kan bahasa Jawa ini kebul itu supaya kabul. Oh, kebul. Supaya kabul. Dupo itu dudu apa-apa. Bukan dengan dikatakan menyan sirik dan segala. Nah, kebetulan alhamdulillah itu saya juga didukung oleh banyak kiai, tidak apa-apa bukan itu. Dan di Arab pun itu masih mengalah justru menggunakan menyan. Bukan saya dupo itu untuk wangi-wangi untuk menghindari kesalahpahaman gitu. Tapi ya asik juga kan wangi gitu. Itu beribadah badannya bau apa kan ya. Nah, itu. Nggak asik ya. Pasti ya berdoanya itu kurang khusyuk, tapi kalau suasananya enak, enjoy, hening, harum, apalagi ditambah dengan kebul biar terus doanya bunga tuh harapan untuk wangi ya, harum. Nah, walaupun berbeda-beda paham di satu daerah itu, tapi kalau kita bersatu nanti dapat mengharumkan nama daerah tersebut. Ya, itu. Wah, luar biasa sekali. Nah, untuk apa ini ya? Mungkin prestasinya Pak Bambang selain yang sudah juara keguritan tadi, apalagi Pak? Tentu saya dapat penghargaan ditetapkan menjadi sastrawan Jawa. Nah, jadi bukan saya yang menang, tapi benar pemerintah yang memberi saya penghargaan sebagai sastrawan Jawa. Saya sudah dicap jadi sastrawan Jawa. Nah, terus kedua itu sebagai nominasi pegiat kebudayaan Jawa. Ya, itu. Dan saya juga bukan harapan saya minta itu, yang penting saya berkarya terus. Yang penting berkarya ya. Biar masyarakat yang merespon. Itu. Itulah teman-teman yang berada di rumah dimanapun Anda berada, yang penting kita berkarya. Nah, seperti apapun karyanya biar masyarakat yang menilai. Nah, tadi Pak Bambang Nursinggi sudah menyampaikan bahwa beliau berkarya membuat geguritan yang mungkin kalau orang yang awam ini geguritan kok koyong ini ada mantra-mantra, namun malah direspon oleh masyarakat, ini adalah sebagai sebuah sastra mantra atau mantra sastra. Nah, akhirnya Pak Bambang mendapatkan posisinya yang kemudian disebut sebagai sastrawan Jawa, penggiat sastra Jawa. Begitu juga penghargaan yang lain yang nanti kita juga akan tonton di bagian akhir video ini. Nah, mungkin begitu dulu Pak Bambang, terima kasih sekali atas informasinya. Nah, semoga teman-teman terinspirasi untuk membuat karya sastra yang sangat inovatif, futuristik mungkin, dan mewarnai, menghiasi geliat sastra Jawa. Dan terima kasih, salam album sastra Jawa.